Baik, kita lanjut. Materi berikutnya yaitu URL helper ya, untuk bagian yang ke-19. Jika sebelumnya kita bicara tentang helper untuk pengolahan angka ya, number. Nah, sekarang berhubungan dengan alamat URL nih. Ya, seperti apa? Ya, jadi URL helper ini disediakan oleh CodeIgniter untuk memudahkan ketika kita ngodingnya ya, yang berhubungan dengan URL. Nah, kita tahu URL tuh umumnya kita menggunakan perintah dalam HTML ya, berupa A, kemudian href, itu alamat file yang dituju, dan seterusnya gitu ya. Nah, di CodeIgniter itu sudah dipermudah dengan URL helper ini ya. Isinya beberapa metode yang disiapkan untuk mempercepat proses programming kita, dan itu sangat membantu nanti dalam penyelesaian aplikasi ya. Umumnya itu digunakan pada controller dan juga pada view ya, jadi bisa langsung dari controller, bisa juga nanti lewat view. Nah, pada contoh ini saya hanya menyampaikannya melalui controller ya, tapi nanti bisa saja langsung diterapkan ke dalam view karena caranya sama ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, memuat helper. Jadi kalau sebelumnya ya, untuk number kan perlu dipanggil ya. Sama sebetulnya dengan helper untuk URL ini juga dipanggil dengan cara menyebutkan metode helper, kemudian nama helpernya ya. Contohnya seperti ini, kan URL dia URL yang kita gunakan ya. Tetapi pada CodeIgniter versi 4 ya, itu helper sudah tidak perlu di-load lagi, sudah perlu dimuat secara manual karena dia sudah secara otomatis di-load oleh CodeIgniter ya. Jadi karena memang link itu kan akan digunakan terus antar halaman ya, maka oleh CodeIgniter 4 itu URL itu sudah langsung di-load otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi menyebutkan, memanggil helper untuk URL-nya, kita tinggal gunakan saja sudah bisa, seperti itu. Nah, fitur atau metode yang digunakan pada helper URL ini banyak sekali ya. Ada site URL, base URL, terus sampai dengan URL is gitu ya. Nah, semuanya bisa kita gunakan secara langsung dan punya fungsi masing-masing. Pada materi ini saya bahasnya nggak semua ya, jadi ada beberapa saja yang saya anggap penting untuk kita bahas, itu yang akan kita coba nanti ya. Yang pertama ada site underscore URL ya. Nah, ini metode ini dia nanti hasilnya adalah URL situs dengan tambahan nama file index.php. Kita tahu bahwa di CodeIgniter itu yang diakses sebetulnya adalah index.php, tapi kita nggak lihat itu gitu ya. Kita taunya habis alamat webnya, tiba-tiba langsung controller, langsung metode, langsung data, seperti itu ya. Nah, padahal sebenarnya itu ada index. Tapi nanti tergantung pengaturan ya. Kalau pengaturannya indeks itu dihapus, nanti nggak muncul. Tapi secara default sih tidak dihapus ya, dibiarkan saja. Yang lebih banyak kita gunakan nanti bisa saja menggunakan base URL ya, yang satunya ya. Nah, ini cocok ini site URL untuk membuat URL halaman lokal yang sifatnya portable. Jadi nanti site URL-nya itu bagian depannya itu tetap, yang berubah itu belakangnya saja. Yaitu ada di bagian pengaturan ya, di materi keberapa lupa saya, itu di bagian awal lah. Nah, contoh penggunaannya seperti ini ya, ada echo, kemudian set URL, ini kalau dengan parameter ya. Nah, seperti ini, misalnya kita masukkan seperti ini di dalam parameternya set URL, nanti hasilnya seperti ini ya. Hasilnya adalah alamatnya ya, kemudian ada tambahan indeks PHP, lalu alamat yang kita masukkan di parameter, inilah alamat yang akan diakses. Terbentuknya ketika kita mengecho site URL dengan isi parameter begini, hasilnya seperti ini nanti. Yaitu kalau menggunakan dia site URL. Nah, bagaimana kalau menggunakan base URL? Nah, mirip sebetulnya, tapi tidak menambah string file index.php. Jadi nggak ada itu. Cara penggunaannya seperti ini, echo base underscore URL, terus sebutkan di parameter sini, hasilnya nanti tidak ada indeksnya, jadi langsung begini. Base URL-nya ditambah dengan apa yang kita set di dalam parameter ini tadi. Nah, ini lebih cocok untuk misalnya kita manggil nama file ya. Misalnya buat icon, buat gambar, nampilin gambar, atau manggil file CSS, atau manggil file JavaScript.
Nah, contohnya seperti ini misalnya ya, echo base underscore URL, kemudian ada kita menyebutkan seperti ini di parameter, berarti ini ada dari base URL-nya ya. Base URL kan kalau di kita sampai ke public tuh. Nah, setelah di dalam public itu ada ini, ada folder image, ada folder icon, terus ada nama filenya seperti itu. Jadi hasilnya nanti langsung seperti ini ya. Oke, ini memang agak cepat ya saya bikin ininya untuk bagian ini. Kita lanjutkan. Kemudian ada lagi yang namanya URI string. Nah, URI string kalau sebelumnya kita bahas tentang URI segmen ya. Nah, sekarang URI string. Ini digunakan untuk mengambil path yang sedang aktif. Jadi URL sekarang kita di posisi apa? Kita bisa ambil tuh string URI dari stringnya setelah base URL-nya. Nah, metode yang digunakan begini, tinggal dipanggil aja nanti diekokan URI string gitu kalau mau ditampilkan ya. Nah, misalnya kita sedang dalam posisi seperti ini. Kita ada di URL ini yang sedang aktif kita buka sekarang di address barnya browser tuh sekarang kita ngakses ini. Maka ketika kita masukkan echo URI string itu hasilnya adalah ini. Yang diambil adalah bagian belakang ini. Ya, bukan base URL-nya diambil juga, tapi enggak. Setelah public itu ada apa di belakangnya itu yang diambil sebagai URI string. Nah, itu ya penjelasannya tentang URI string. Nah, sekarang contoh kita buat kontrol baru dengan nama URL, terus buat metode lagi dengan nama index ya, isinya seperti ini. Kita buka dulu filenya ya. Saya ini aja deh. Nah, baru ya. Kita bikin namespace-nya dulu. App controllers, ini nama foldernya. Kelas namanya URL, kita mengextend base controller ya. Oke, kurung buka tutup, kemudian ini saya simpan namanya url.php, enter. Nah, kemudian tadi functionnya apa ya? Nah, nih functionnya index ya, functionnya index. Kemudian kita mengekokan semua, ada dua buah site URL, ada base URL dan URI string 1. Oke, kita masuk ke codingnya. Function index. Oke ya. Nah, langsung aja di echo site URL. Saya bikin seperti ini dulu, seperti biasa saya tambahkan break ya, supaya dia ke bawah. URL ada dua, kemudian bawahnya base URL saya set dulu ya, base URL. Yang terakhir itu URI string. Agak cepet ya ngetiknya, dibiasakan. Nah, ini cukup segitu aja, set URL, kemudian selesai. Kemudian yang kedua ada tambahan di sini, halo. Nah, seperti itu. Ada tambahan string dalam bentuk parameter di sini ya. Lalu ada base URL juga dibiarin aja seperti ini. Lalu yang ini dipanggil file seperti ini ya. Ini base URL, kemudian misalnya asset. Oke, seperti ini ya. Nah, sudah. Jadi yang pertama ini site URL saja, yang ketiga base URL saja, yang kedua site URL ditambah dengan parameter seperti ini. Nanti kita lihat hasilnya gimana ya. Base URL juga sama, ini ditambahin seperti ini, lalu yang URI string itu sudah stop sampai di situ dia. Kita coba akses ya. Nah, URL. Nah, seperti ini hasilnya ya. Ini yang site URL ada indeksnya, kita besarin ya. Nah, ada indeks seperti ini. Kemudian kalau site URL ditambah dengan parameter jadinya seperti ini, ada indeksnya tetap. Nah, sedangkan yang base URL itu hanya sampai sini, public, nggak ada indeks PHP-nya, itu bedanya tadi ya. Nah, kalau ditambah dengan parameter lagi, dia akan nambah sesuai dengan apa yang kita isikan. Jadi cocoknya yang atas ini site URL itu untuk mengakses
halaman, yaitu metode sampai dengan ke data ya, metode controller, metode data gitu ya. Nah, sedangkan untuk base URL ini cocoknya buat ngakses file ya, entah itu style sheet, JavaScript, CSS ya, sama gambar, icon dan sebagainya, atau lagu lah misalnya bisa juga ya, atau video dan sebagainya. Nah, kemudian paling bawah ini adalah URI string tadi ya. Nah, URI string ini dia ngikut apa yang terakhir diakses ini, kan base-nya kan sampai public ya. Nah, setelah public itulah yang dimaksud dengan URI string. Nah, karena URL ini controllernya ada indeks, maka nggak perlu kita sebut indeks, sudah bisa ya dia tampil. Tapi kalau kita sebutkan indeksnya, nah, maka yang berbeda adalah yang di sini di URI string, dia akan baca juga indeksnya. Oke, seperti itu ya. Gampang ya nih. Oke. Silahkan nanti di pause, diputar kembali kalau masih belum paham ya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh silahkan ya. Saya lanjutkan. Yang kedua latihannya ya, ada anchor namanya. Anchor ini menghasilkan hyperlink HTML. Jadi yang saya sebutkan di awal tadi, ada link berupa href, nama file yang dituju apa, terus nanti ada kelas, ada apa lagi di belakang dari href itu, dan ditutup dengan /a gitu ya. Nah, itu adalah hasil dari kita menggunakan metode yang namanya anchor ya. Ini bisa ditambahkan lagi dalam anchor ini beberapa parameter, URI-nya misalnya ya, alamat yang mau dituju itu apa, labelnya, teks tulisannya itu apa, kemudian title, kemudian atribut HTML juga bisa dimasukkan ya. Hasilnya sebetulnya mirip dengan site URL, bedanya site URL itu nggak ada tambahan buat label, buat title dan sebagainya, nggak ada. Sedangkan di Anchor tuh bisa ditambahkan label, title, atribut HTML ya. Misalnya kalau kita menampilkan JavaScript lewat onClick misalnya, nah seperti itu ya. Nanti kita contohkan. Oke, seperti ini. Bikin metode baru namanya hyperlink, isinya seperti ini ya. Ada 3 buah echo ya. Echo anchor ya, kita buat dulu polanya seperti ini. Function hyperlink. Nah, kita bikin gini dulu ya, echo echo anchor kurung buka tutup titik, kemudian kita tambahkan BR ya seperti biasa. Nah, ini kita copy dulu sampai 3 ya. Oke, sudah. Nah, yang pertama kita lihat. Yang pertama ceritanya ini ngakses siswa, edit 12. Label yang muncul adalah edit, kemudian title-nya seperti ini. Oke. Misalnya siswa /edit/12, ID-nya 12 misalnya ya. Kemudian labelnya apa? Misalnya edit. Jadi tulisannya nanti edit gitu ya. Kalau kita klik dari larinya nanti ke sini alamatnya gitu. Nah, kemudian kita bisa kasih title ya. Title-nya sama dengan ya, seperti ini, hati-hati ya, tanda petik 1 dan 2. Misalnya gini ya. Edit siswa. Oke, itu bagian yang pertama. Kemudian anchor yang kedua, sambil di-post nanti videonya ya. Nah, ini kita tambahkan, di sini ada URI-nya, kemudian ada labelnya, lalu di sini ada array yang berisi title, kemudian sekaligus style. Style ini bisa diganti dengan kelas dan apa sebagai macam nanti ya. Oke, kita lanjutkan. Misalnya siswa /hapus/33. Misalnya itu untuk ID dari siswanya. Labelnya hapus. Kemudian di sini kita kasih array, bisa ya, seperti ini dikasih array. Yang pertama adalah title, isinya hapus siswa misalnya gitu ya. Nah, kemudian kita mau ada lagi tambah koma sini ya. Ini masih dalam array nih, kita ngasih label dari array-nya dulu. Misalnya ini style. Nah, lalu diikuti dengan isi dari stylenya apa. Nah, misalnya ya, tadi apa di sini? Stylenya backgroundnya warna kuning, tulisannya warna hijau,
marginnya 20. Oke, kita ikutin aja ya. Background warnanya kuning, FF0. Kemudian color warna teksnya hijau ya, 090. Kemudian margin kita set 20 px. Oke, seperti itu. Sudah selesai ya. Ya, sampai di situ. Kemudian anchor lagi. Ini kita mau nampilkan gimana caranya nampilkan JavaScript ya. Alertnya JavaScript. Nah, ini anchor tapi kosong isinya ini. Kita kosongin aja juga, tanda petik 1 2 kali, kemudian diikuti untuk labelnya. Klik di sini. Nah, kemudian title berikutnya kita masukin gini, bisa on click sama dengan return confirm kurung buka tutup ya. Nah, kemudian karena ada tanda petik 1 lagi di dalam karena dia string, kita harus menggunakan tanda backslash ya sebagai penanda bahwa itu adalah string. Nah, kita letakkan di tengah-tengah sini untuk bisa menampilkan pesannya ya. Hayo, mau ngapain kamu? Oke, misalnya begitu ya. Nah, ini karena dia terakhir udah nggak apa-apa tanpa break ya, nggak apa-apa. Tapi biarin aja lah. Oke, seperti itu kita save. Kemudian kita ngakses ini hyperlink. Sini ya. Jadi URL metodenya adalah hyperlink. Saya enter. Oke, seperti ini tampilannya. Ada edit, hapus, klik di sini, bener nggak? Oke ya, kodenya ya. Ini kan edit, labelnya ya, hapus sama klik di sini. Sekarang URL-nya. Setelah base URL-nya ada siswa edit 12. Bener nggak yang edit? Saya taruh sini ya. Nah, silahkan dilihat di bagian bawah kiri browser saya. Kemudian lihat juga di sebelah tangan itu ada edit siswa tulisannya ya, ada pop-up-nya. Ini title namanya, edit siswa ini. Kemudian kalau perhatikan di bagian bawah, kiri bawah itu alamatnya menuju ke setelah indeks PHP ya, itu ada siswa. Kemudian diikuti dengan siswa, edit, dan angka 12 sesuai dengan yang kita masukkan ya. Seperti itu. Bentar ya. Ini sudah sampai waktunya sholat asar. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini yang pertama tadi. Jadi kalau lihat di bawah tuh ada siswa /edit/12. Sekarang kita lihat untuk yang kedua. Nah, ini ada hapus ya. Ada siswa hapus 33, bener nggak? Terus di sini di set label title-nya adalah hapus siswa, dan nanti background dari linknya warnanya kuning, tulisannya warna hijau, marginnya 20, bener nggak? Kita lihat ya. Nah, ini ya. Ini jaraknya 20 px, kemudian backgroundnya warnanya kuning, dan teksnya berwarna hijau. Terus kalau kita taruh kursornya seperti itu, title-nya muncul hapus siswa, dan di bagian kiri bawah, di bagian linknya di situ tertera siswa /hapus/33. Berarti benar ya. Nah, gitu cara bikin link ya. Nanti kita lihat source code-nya gimana. Yang terbentuk dari metode anchor ini. Nah, kemudian ada satu lagi yang tanpa ada URI-nya, kemudian labelnya klik di sini, lalu ketika diklik nanti akan memunculkan JavaScript ya, tampilan JavaScript. Oke, kita coba. Ini klik di sini tulisannya. Ya, terus di bawahnya di kiri bawah itu juga tidak ada ya, sampai indeks saja. Jadi set URL aja tuh yang tertera di situ. Kalau saya klik, nah muncul begini. Gini ya munculnya. Ini adalah JavaScript. Alert lah bahasanya yang dikonfirmasi. Kalau di OK kan dia akan menuju ke alamat yang dimasukkan dalam anchor. Kalau di cancel dia tetap di sini. Nah, kita lihat kodenya sekarang, Ctrl U. Oke, ini jadinya ya. Oke, kita bikin wrap seperti itu. Inilah hasilnya yang terjadi. Bentukannya seperti ini nih, yang pertama sampai di sini. Ini anchor yang pertama. Anchor yang kedua, ini hapus tadi ya. Anchor yang ketiga sampai sini. Ya,
Kodenya hanya sampai sini aja, baris 1 aja, karena baris 2 dan seterusnya ini nanti kita lihat ya. Nah, seperti ini. Hasilnya jadinya seperti ini. Sorry. Nah, kayak gini ya. Ini alamat yang dituju, on click muncul sendiri di sini, lalu labelnya adalah klik di sini. Oke, seperti itu. Nah, yang di bawah tadi yang debugger tadi itu yang ini ya. Ini nih. Yang kalau saya klik muncul begini, ini adalah alat bantu dari CodeIgniter untuk kita memeriksa kode-kode kita. Nantilah kita bahas yang itu ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Yes. Anchor pop-up. Nah, anchor pop-up ini untuk menghasilkan hyperlink HTML di jendela baru. Jadi nanti kalau diklik dia akan membuka jendela baru dan jendela itu diformat sesuai dengan kebutuhan. Ada yang kita buat nanti ya. Nah, ini syarat untuk kebutuhannya terbatas ya, nggak semuanya bisa di set gitu ya. Jadi ada batasan tertentu. Anchor pop-up ini punya 3 parameter, yaitu pertama nama metodenya ya, dalamnya 1 alamat yang dituju, yang kedua labelnya, yang ketiga atributnya apa, atribut jendela barunya. Langsung saja kita praktekin ya. Nah, kira-kira seperti ini kode functionnya pop-up, kemudian ini kode yang ini ada di sini ya, kan ini agak panjang ya. Oke, saya masuk lagi ke codingnya, function pop-up ya. Nah, ini berupa array, ada add sepertinya, atribut maksudnya ya. $add itu sama dengan array. Kita ngeset yang pertama width-nya. Misalnya berapa tuh di situ? 400 ya. 400. Kemudian height-nya 400 juga ya. Kemudian kita scroll barnya mau diaktifin apa enggak. Sini kita matiin aja ya, ngikut yang ada aja. Status itu ada keterangan di bagian bawah dari jendela biasanya yang menampilkan info tertentu. Nah, itu juga dihilangkan aja, kita set jadi no ya. Resizable. Nah, resizable itu apakah kita mengizinkan resizable itu diizinkan di besar kecilkan nggak jendelanya ini. Nah, kita bikin jadi no juga ya. Nanti silahkan diutak-atik sendirilah, dibikin yes. Kemudian screen X ini posisinya ya pada X. Ini ada yang nggak jalan ini. Saya sudah coba perhatikan screen X-nya kecil ya. Ada bagian yang nggak jalan. Jadi misalnya 500. Satuannya itu pixel ya. Kemudian screen Y isinya misalnya 400 ya, kita lebihkan aja. Kemudian window name ini yang dituju ya. Kalau di frame itu seperti itu, dituju ke yang namanya yang blank aja, berarti dia buka jendela baru. Nah, kemudian memanggil metodenya anchor pop-up echo anchor ya, seperti ini. Dalamnya misalnya sajalah halo, agak beda ya, gini misalnya. Kemudian labelnya klik saya misalnya gitu ya. Nah, terus di belakangnya ditambahkan dengan ads itu tadi, ads t-nya yang 2 seperti itu. Ini segmen pertama, parameter pertama, yang kedua, yang ketiga. Oke ya, save. Kita coba, tadi hyperlink sudah, sekarang kita masuk ke pop-up, enter. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian URL-nya kalau diperhatikan di bagian bawah ya, kiri bawah itu ada halo saya Ervan gitu ya. Nah, saya akan klik. Oke, sebentar, ada yang salah ya.
Ada yang ketinggalan nih. Pop up, blank, anchor pop up. Saya nulisnya anchor saja, ya pantas nggak bisa. Kalau anchor saja dia hanya mengakses ke linknya saja ya, ke sini saja dengan labelnya ya. Ini anchor pop up, sorry ketinggalan pop up. Nah gitu ya, anchor pop up. Ini anchor pop up. Yes, kita balik lagi ke sini, saya refresh dulu untuk anchor pop up, akses lagi sekali ya, kemudian kayak saya klik. Nah dia akan menampilkan seperti ini, dia akan membuka jendela baru ya. Tapi saya kan nggak punya filenya ya, yang halo saya Ervan itu kan nggak ada ya, maka dia menampilkan 404. Oke, nggak masalah. Yang kita maksud di sini adalah dia membuka jendela baru, itu yang dimaksud dengan anchor pop up. Nah ada satu tadi yang saya katakan tidak berfungsi ya, yaitu yang screen X-nya. Screen X-nya ini nggak berfungsi. Nih, screen X-nya harusnya 500 ya. Yang kita set tadi berapa sih? Screen X-nya 500, betul. X itu kan berarti sumbu mendatarnya. Nah ini nggak berfungsi. Yang screen Y-nya bisa berfungsi tuh, 400 jaraknya. Nah seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan ya. Saya lanjutkan. Bagian yang ke-20 yaitu text helper. Nah yang helper yang ini kita membahas tentang kaitannya gimana caranya Codeigniter membantu untuk pengolahan teks ya.